Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Dewan Juri yang saya hormati. Kami dari Universitas Brawijaya akan mempresentasikan mengenai karya inovasi kami dengan judul Insian Injury Reduction Waste. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari tim Insian dengan saya Muhammad Khalidil Hasan dan saya dibantu oleh dua orang rekan saya, Rafika Nurhayati serta Nova Aditya Nugraha Putra yang akan menjelaskan mengenai produk ini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan latar belakang pembuatan produk ini. Di Indonesia sendiri terdapat 50 juta industri atau pabrik. 99% diantaranya merupakan usaha kecil menengah. Salah satu industri atau pabrik yang ada yaitu industri atau pabrik kerajinan tas. Industri atau pabrik ini memproduksi berbagai macam produk tas, salah satunya waste bag. Waste bag ini sering digunakan oleh mekanik untuk membawa perkakas seperti obeng, kunci, dan sebagainya. Berdasarkan info-info yang kami dapat dari sumber terpercaya, masih banyak industri atau pabrik yang belum mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan tas saat digunakan oleh pengguna. Hal tersebut mengakibatkan masalah-masalah yang tidak diinginkan oleh pengguna, salah satunya cedera saat melakukan aktivitas pekerjaan. Berikut merupakan tampilan dari Insian Waste Bag. Produk kami sendiri memiliki tagline yaitu ergonomic, durable, and waterproof. Tagline ini sendiri memiliki maksud dari tujuan pembuatan produk kami, yaitu ergonomis bagi pengguna, memiliki kualitas yang tahan lama dan tahan air. Pada bagian strap digunakan material nilon yang dilengkapi dengan adjuster dan buckle. Pada bagian tas sendiri digunakan material polyester, kemudian di bagian tengah terdapat pocket di bagian tengah dan kantong kecil di bagian samping. Selanjutnya merupakan desain dari kemasan produk Insian Waste Bag. Kemasan ini menggunakan material kanvas, tujuannya untuk melindungi produk agar tidak terkena air atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerusakan produk. Untuk bentuk dari kemasan sendiri berbentuk pouch yang dilengkapi tali pengaman cord lock atau biasa disebut string pouch. Belum menentukan produk Insian Waste Bag, kami melakukan benchmarking dengan produk waste bag dari kompetitor, yaitu Electrician Tool Bag dan juga Pocket Tool Waste Bag. Setelah dilakukan benchmarking, produk kami memiliki beberapa keunggulan, yaitu pada material yang tebal, kuat, dan tahan air. Kemudian Insian Waste Bag juga mudah dibawa dan praktis, serta memiliki tali pinggang yang dapat disesuaikan oleh pengguna. Serta kelebihan yang sangat menonjol yaitu memiliki sensor berat yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai beban maksimal yang dapat dibawa oleh Insian Waste Bag. Seperti yang dijelaskan pada tagline, dalam pembuatan desain, Insian Waste Bag juga mempertimbangkan aspek antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia dan karakteristik tubuh. Pada Insian Waste Bag, digunakan dimensi antropometri untuk menentukan panjang badan tas, panjang tali strap, dan lebar kantong resleting. Untuk panjang badan tas digunakan D19 atau dimensi lebar pinggul dan D21 atau dimensi tebal perut. Digunakan persentil rata-rata atau 50% ditambah dengan allowance dihasilkan dimensi akhir sebesar 56 cm. Untuk panjang tali strap digunakan D19 atau dimensi lebar pinggul, digunakan persentil 95% ditambah dengan allowance dihasilkan dimensi akhir 45 cm. Selanjutnya untuk lebar kantong resleting digunakan D29 atau dimensi lebar tangan, digunakan persentil rata-rata atau 50% plus allowance dihasilkan dimensi akhir sebesar 16 cm. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar Insian Waste Bag yang diidentifikasikan berdasarkan 3 jenis segmentasi. Yang pertama segmentasi demografi, yang mana produk ini ditujukan untuk remaja atau orang dewasa dengan pekerjaan sebagai operator produksi atau maintenance. Yang kedua adalah segmentasi geografi, yang mana produk ini ditujukan untuk semua pasar di Indonesia, khususnya kawasan industri atau pabrik.
Yang ketiga adalah segmentasi tingkah laku, yang mana produk ini ditujukan untuk seseorang dengan kebiasaan membawa peralatan maintenance saat bekerja. Berikut ada marketing mix atau bauran pemasaran, atau yang kerap disingkat lagi menjadi 4P. Yang pertama yaitu produk, dalam hal ini adalah Ancient Waste Bag. Yang kedua adalah price, di mana penentuan harga jual produk digunakan metode cost plus pricing. Yang ketiga adalah place. Untuk produksinya nanti kami ada di sebuah working space, dan untuk pemasarannya di awal kami menyasar pasar lokal di Indonesia. Yang keempat ada promotion, di mana untuk strategi pemasaran yang kami gunakan ada beberapa metode. Contohnya adalah direct selling dan indirect selling, yang untuk selengkapnya akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Selanjutnya, untuk penjualan Ancient Waste Bag, kami memanfaatkan 6 strategi untuk memaksimalkan penjualan Ancient Waste Bag. Yang pertama adalah direct selling atau penjualan secara langsung melalui official store Ancient Waste Bag, baik online maupun offline store, atau dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Yang kedua adalah indirect selling atau penjualan secara tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan sosial media atau situs marketplace. Yang ketiga adalah freelance, yaitu melalui adanya reseller produk. Yang keempat adalah awareness, yaitu dengan membangun kesadaran masyarakat terkait keberadaan produk Ancient Waste Bag melalui publikasi informasi produk. Yang kelima yaitu joint tenant, yaitu bekerja sama dengan UKM atau event-event tertentu yang potensial. Dan yang terakhir adalah after sales, yaitu pemanfaatan feedback yang diberikan oleh pelanggan yang pernah menggunakan produk Ancient Waste Bag. Adapun gambar yang kami tampilkan pada slide merupakan beberapa contoh pemanfaatan strategi penjualan Ancient Waste Bag dengan menggunakan sosial media dan situs marketplace. Seperti yang kita ketahui, pemanfaatan sosial media memiliki algoritma tertentu yang dapat kami manfaatkan untuk semakin mendekati target pasar. Karena merupakan produk baru, kami memilah dan memilih fitur-fitur yang ada dan saat ini masih mengambil opsi pemasaran yang tidak memerlukan biaya. Selanjutnya, kami melakukan analisis SWOT untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh Ancient Waste Bag. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, kami memformulasikan strategi dengan cara mengkombinasikan faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh Ancient Waste Bag. Strategi tersebut meliputi kombinasi SO, WO, ST, dan WT. Lalu, untuk proses produksi Ancient Waste Bag, kami mengelompokkan proses produksi ke dalam 5 tahap. Yang pertama, proses pembuatan bagian badan tas, yang meliputi pembuatan bagian utama badan tas dan bagian kantong tas, mulai dari kantong resleting hingga kantong plug-in tas. Yang kedua, pembuatan tali strap tas, yang meliputi pembuatan tali strap sesuai dengan rancangan serta pemasangan adjuster dan ring strap. Ketiga, proses penyatuan tas, yang meliputi proses penggabungan bagian yang telah kami buat sebelumnya, serta penambahan bagian tambahan yang dapat menunjang fungsional tas. Keempat, proses finishing, yang meliputi controlling hasil tas. Dan yang terakhir, proses packaging, yang meliputi proses packing dan labeling brand sehingga tas siap dipasarkan. Untuk analisis biaya produksi Ancient Waste Bag, kami mengelompokkan biaya produksi ke dalam 3 jenis pengeluaran, yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya overhead. Kemudian, diperoleh total biaya produksi senilai Rp13.130.000. Dan dengan menggunakan metode cost plus pricing, kami mematok harga jual produk senilai Rp150.000. Kami juga melakukan analisis titik impas untuk menentukan jumlah produk yang harus terjual agar modal yang dikeluarkan dapat kembali. Dengan mempertimbangkan total fixed cost, harga jual produk, total variable cost, serta variable cost, kami memperoleh nilai sebanyak 52 buah produk harus terjual agar modal dapat kembali. Baik,
Dalam memahami kesehatan dan keselamatan kerja, sebuah frasa anonim berbunyi, "Prepare and prevent, don't repair and ribbon." Indonesian Waste Bag comes for the prevention. Please, don't be safety blinded, be safety minded. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.